Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk buku paket matematika di semester 2 ini yang baru ya edisinya. Nah, karena bukunya belum datang, jadi kalian boleh mendownload di aplikasi Play Store. Kalian klik dan cari buku paket matematika kelas 7 semester 2 ya. Nah, covernya itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu bab 5 ya. Kita akan bahas tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu perbandingan dua besaran, yang kedua yaitu perbandingan senilai, dan yang ketiga yaitu perbandingan berbalik nilai. Ya. Nah, di sini perbandingan kita baca dulu kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu kalian bisa menjelaskan rasio dua besaran ya, satuannya sama dan berbeda. Kemudian bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Nah, untuk keterampilannya, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Nah, kemudian keterampilan selanjutnya yaitu kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, pengalaman belajar atau tujuan pembelajaran yang dapat kalian capai, yang pertama yaitu bisa membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dan yang bukan. Kemudian yang kedua, menjelaskan tarif, kelajuan, kurs dari satuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio ya. Yang keempat, menentukan perbandingan yang ekuivalen. Kemudian yang kelima, menjelaskan perbandingan senilai atau proporsi sebagai suatu pernyataan dari dua perbandingan yang ekuivalen. Misalkan 5 berbanding 2 itu sama dengan 10 berbanding 4. Kemudian yang keenam, membuat suatu perbandingan senilai untuk menentukan nilai X dalam 5 berbanding 2 sama dengan 10 berbanding X. Nah, kita akan cari X-nya itu berapa. Kemudian yang ketujuh, membedakan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Kemudian yang kedelapan, menggunakan berbagai macam strategi termasuk tabel dan grafik untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, tentunya manfaat dari materi perbandingan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mari kita langsung ke peta konsepnya. Jadi, perbandingan itu adalah situasi di dalam dunia nyata. Jadi, sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, di sini masalah perubahan besaran tiap satuan, kecepatan, tarif, konversi satuan, resep, dan lain-lainnya ya. Kemudian persentase ya, berhubungan dengan persentase. Kemudian pembesaran foto. Kemudian ada lagi skala ya yang berhubungan dengan peta. Nah, ini dapat ditunjukkan dan diselesaikan dengan yang pertama dengan tabel, kemudian yang kedua grafik, dan yang ketiga dengan persamaan. Nah, kita langsung saja ke literasinya. Nah, di sini asal muasal yaitu kenapa kita harus mempelajari tentang perbandingan ya. Nah, di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Fibonacci ya. Nah, dia itu nama lainnya itu adalah Leonardo da Pisa ya. Dia lahir 1175 dan wafat pada tahun 1250 Masehi. Nah, di sini judulnya Ciptaan Tuhan dan Perbandingan Emas atau Golden Ratio. Nah, the golden mean sebagai sebuah perbandingan kompleks yang berasal dari huruf Yunani yaitu pi ya. Nah, pi itu biasanya kita temukan dalam rumus lingkaran ya, suka ada pi.
Nah, menggambarkan suatu set figur geometrik yang termasuk di dalamnya, yaitu garis, segi empat, dan spiral. Nah, figur-figur tersebut jika digambarkan sesuai dengan the defined proportion dianggap sebagai bentuk yang sempurna dan paling memuaskan secara estetis. Nah, the golden section telah digunakan sejak zaman klasik dan berbagai penerapan termasuk dalam bidang seni, arsitektur, dan spiritual karena pendekatannya terkait dengan hal yang bersifat ideal dan tentunya menyentuh sisi-sisi ketuhanan sebagai sesuatu yang mutlak. Nah, di sini ada barisan bilangan Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Nah, bilangan Fibonacci memiliki satu sifat menarik. Jika kalian membagi satu bilangan dalam deret tersebut dengan bilangan sebelumnya, akan kalian dapatkan bilangan dalam deret tersebut dengan bilangan sebelumnya. Nah, akan kalian dapatkan sebuah bilangan hasil pembagian yang besarnya sangat mendekati satu sama lain. Nyatanya, bilangan ini bernilai tetap setelah bilangan ke-13 dalam deret tersebut. Nah, bilangan ini dikenal sebagai golden ratio atau perbandingan emas, ya. Nah, bisa kalian lihat di sana angkanya. Suku pertamanya yaitu 0, suku keduanya yaitu 1. Nah, berarti suku ketiganya kita dapat jumlahkan suku pertama dengan suku kedua, yaitu 0 ditambah 1, yaitu 1. Nah, begitupun seterusnya untuk menentukan suku keempat. Kenapa di sana 2? Nah, berarti penjumlahan antara suku sebelumnya, yaitu suku 2 dan suku 3, ya. 1 ditambah 1 yaitu 2, ya. Nah, begitupun seterusnya. Nah, di sini kalian akan melihat betapa hebat Tuhan dalam presentasi ini, dan ini menyajikan bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan. Nah, semua ciptaan di alam semesta ini mengikuti perbandingan ilahi ini, ya. Nah, panjang antara ujung jari dan siku terhadap panjang antara pergelangan tangan dan siku mendekati 1,618, ya. Nah, kemudian panjang antara pusat dan bagian atas kepala terhadap panjang antara garis bahu dan bagian atas kepala mendekati 1,618 juga, sama, ya. Nah, kemudian panjang antara pusar dan lutut terhadap panjang antara lutut dengan telapak kaki itu sama, 1,618. Nah, kemudian cangkang Nautilus memiliki perbandingan emas juga sama, ya. Nah, jadi Masya Allah, ya, sangat ditunjukkan sekali kuasa Allah itu melalui perbandingan ini, ya. Nah, mari kita lanjut ke materi. Nah, di sini kegiatan 5.1 yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas dulu perbandingan dua besaran, ya. Di sini ada contoh, ya. Nah, siswa di SMP Sukamaju diminta untuk membaca berita melalui media online atau media cetak. Nah, dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan sisanya 50 siswa memilih media cetak. Nah, bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, perbandingan ini biasanya itu dipisahkan oleh tanda per atau bagi, ya, atau titik 2, ya. Nah, seperti yang A. Nah, 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak, ya. Nah, kemudian kalau rasio itu menggunakan titik 2, ya, atau tanda bagi. Nah, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1, ya. Nah, kemudian 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Nah, banyak siswa yang memilih media online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Kemudian banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Jadi kita dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, ya, dari pernyataan tadi. Nah, bagaimana cara menentukan perbandingannya? Atau misalkan
Dari mana sih 1/3 itu atau 2/1 itu dari mana ya? Nah, di sini akan dijelaskan di contoh selanjutnya. Nah, misalkan di sini ada contoh 5.2 pada halaman 7 ya. Nah, dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. Nah, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi perbandingannya itu 100 berbanding 150. Itu adalah perbandingan siswa yang memilih media online dan yang memilih dengan media cetak ya. Nah, 100 per 150. Nah, itu disederhanakan dibagi oleh bilangan yang sama ya. Berapa bilangan yang bisa membagi 100 dan 150 sampai tidak bisa dibagi lagi? Nah, ya betul, dibagi 50 ya. Nah, 100 dibagi 50 hasilnya 2 dan 150 dibagi 3 hasilnya 3 ya. Oh maaf, 150 dibagi 50 hasilnya 3. Nah, atau kita bisa rubah 2/3 ini menjadi 2/3 ya. Atau dibaca 2/3. Nah, rasio 2 dari 3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online ya. Nah, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini ya. 100 berbanding 50. Nah, disederhanakan dibagi 50. 100 dibagi 50, 2, 50 dibagi 50, 1. Ingat, bilangan pembaginya yang membagi penyebut dan pembilang itu harus sama ya. Kalau yang atas dibagi 50, berarti yang bawah juga harus dibagi 50 ya. Nah, jadi dibacanya 2/1 ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, di sana cara menyelesaikannya, pertama kita samakan dulu satuannya. Nah, karena kan rumah Ita itu satuannya masih meter ya. Kemudian rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km. Nah, kita samakan dulu ya. Nah, kita samakan, kita rubah menjadi satuan yang kecil ya, yaitu meter. Nah, 500 meter sama dengan tetap, berarti ya 500 meter. Kemudian 1,5 km kita rubah dulu. Nah, ini 1,5 km kita rubah dulu menjadi meter. Berarti dari kilometer ke meter turun berapa tangga? Ya 3 ya, turun 3 tangga berarti dikali 1000. Nah, 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi 1,5 km itu sama dengan 1500 meter. Ya, jadi 500 berbanding 1500. Nah, disederhanakan bilangan berapa yang bisa membagi 500 dan 1500? Yaitu 500 ya. Nah, 500 dibagi 500 1, 1500 dibagi 500 3. Jadi hasilnya 1/3. Nah, mungkin itu saja contoh yang bisa Ustazah jelaskan ya. Nah, di sini ada latihan. Kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkannya terhadap pohon lain atau benda lain ya. Nah, di sini nama pohonnya yang pertama yaitu pohon damar, asalnya dari Maluku ya. Tingkat kepunahannya sangat rentan. Nah, pohon damar itu tingginya 65 meter dan diameter batang pohonnya itu 150. Kemudian ulin atau kayu besi ya dari Kalimantan. Tingginya 50 meter dan diameternya itu 120 dan seterusnya ya. Nah, di sini dari tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut yaitu Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1/6. Apakah pernyataan Anton itu benar? Nah, coba kalian jelaskan ya. Nah, kemudian Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Nah, itu tinggal kalian jelaskan ya. Nah, kemudian seterusnya. Dan nomor 2,
Di sini ada soal. Manusia yang pernah hidup di Indonesia dengan ukuran badan tertinggi adalah Suparwono. Dia adalah mantan atlet basket. Tinggi badan Suparwono sekitar 2,4 meter. Tuliskan dua pernyataan untuk membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon. Gunakan pecahan, perbandingan, persentase, atau selisih. Ya. Nah, kemudian dalam tes menguji rasa yang nomor 3, dalam tes menguji rasa jenis susu kotak yaitu 780 siswa memilih full cream, hanya 220 siswa yang memilih high cal, ya. Nah, lengkapi setiap pernyataan berikut. Terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream, ya. Coba nanti kalian isi titik-titiknya tersebut, ya. Nah, jadi di sini ustazah akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian isi latihannya mulai dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, cukup 3 soal saja, ya. Jangan lupa di-download dulu bukunya di aplikasi Play Store, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.